Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Kristus, selamat malam. Puji Tuhan, bersyukur pada malam ini kepada Tuhan karena kita boleh dipertemukan melalui Zoom ini. Meskipun kita tidak bertemu secara offline, tetapi Tuhan menyatukan kita secara online. Mari Bapak Ibu dan saudara terkasih, saya percaya setiap kita diberi kesehatan, diberi sukacita, diberi kekuatan. Boleh kita sama-sama melambaikan tangan yang diberkati Tuhan dan boleh berbagi kasih dan cinta bagi setiap kita semua. Puji Tuhan, pada malam ini kita mau sama-sama kembali memuji Tuhan. Kita sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikannya. Kita awali persekutuan malam ini dengan Mars Perduki kita. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara, sesuai firman moto perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena kebaikan-Nya, pada malam ini kembali kita boleh dipertemukan. Dan kita mau saat ini menaikkan setiap ucapan syukur kita. Kita tahu boleh ada sampai hari ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena kasih-Nya, karena penyertaan-Nya, nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan beri buat kita semua. Hingga kita boleh diberi sebagaimana kita ada sampai hari ini. Mari pada saat ini kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur dari hati kami yang terdalam. Kami mau nyatakan lewat pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ini ungkapan kami Tuhan dari hati kami yang terdalam. Kami mau selalu bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Biarlah malam ini kami membuka persekutuan malam ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ini kami mengucap syukur dan terima kasih
Karena Engkau yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Meskipun di masa pandemi ini, tetapi kami tetap diberikan sukacita oleh-Mu. Karena itu pada malam ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami ungkapkan di hadapan-Mu. Sebagai rasa terima kasih kami, dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyatakan dari hati kami yang terdalam. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Mari saat ini kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan secara serentak. Bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyatakan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami sampai hari ini. Dari hati kami yang terdalam, pada malam ini, setiap kami rindu mau mengungkapkan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan, kami pribadi di tempat ini ingin menaikkan syukur kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk tangan-Mu yang kuat yang selalu memegang tangan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari bagi setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh merasakan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami hendak bersyukur ya Tuhan atas segala berkat pertolongan-Mu, atas permasalahan-permasalahan kami, kesulitan yang kami hadapi selama situasi COVID pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat rahmat pertolongan-Mu pada kami dan keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tiada habis-habisnya ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau sungguh yang memelihara kami sampai hari ini. Engkau yang melimpahkan sukacita bagi kami. Engkau yang selalu Tuhan menyertai setiap langkah kami. Di dalam setiap kesulitan kami Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah malam ini kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Dan kami menyerahkan persekutuan malam ini hanya ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu saat ini.
Terima kasih Tuhan, di rumah kami masing-masing kami merasakan kehadiran-Mu. Kami menyerahkan seluruh persekutuan malam ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, boleh berikan jempolnya yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau ungkapkan rasa syukur kita, dan kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh angkat kedua jempolnya, katakan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyatakan lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan siapa yang baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik buat saya dan Anda semua di tempat ini. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang baik. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. tiada terbilang kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan sampai hari ini. Kami sungguh tetap mau bersyukur. Mari saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita boleh tundukkan kepala sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami mau membawa kerinduan hati kita. Kita mau membawa pujian dan pengagungan kita. Kita mau menyembah Dia di tahtanya yang paling tinggi. Bapa, kami tahu betapa dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami. Pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Pada malam ini kami membawa kerinduan hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap hati kami saat ini. Di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Saat ini hanya kami Tuhan dengan Engkau. Kami rindu bertemu muka denganmu Tuhan. Dan kami rindu menyembah-Mu. Ini ungkapan dari hati kami yang terdalam Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu,
kasih-Mu saat ini kami boleh rasakan. Dan kami mau nyatakan saat ini dari hati kami yang paling dalam. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh ya la 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 ya ra ya Ya, 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 ya,
Kiranya Tuhan lawat setiap kami saat ini. Mari Tuhan dekap setiap kami saat ini. Hadirat-Mu penuhi setiap hati kami. Kasih-Mu yang begitu besar dan dalam bagi setiap kami boleh tembus sampai hati kami yang terdalam saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh penuhi hati kami saat ini dengan satu kekuatan yang baru. Penuhi hati kami saat ini dengan kasih-Mu yang melimpah. Biarlah saat ini kami buka hati kami buka telinga kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui anak-Mu, hamba-Mu yang setia, yang Kau kasih Ibu Esther Kandau, yang ada pada saat ini bersama kami. Tuhan, biarlah kuasa pengurapan-Mu turun untuk anak-Mu ini. Otoritas wibawa memenuhi anak-Mu ini. Hingga setiap firman, pewahyuan yang Tuhan boleh sampaikan, jadi satu peneguhan buat kami, jadi satu kekuatan buat kami. Tuhan, kami percaya saat ini Kau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang akan dibagikan bagi setiap kami. Hati kami sudah menjadi tanah yang subur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sambil kita menunggu Ibu Esther hadir bersama-sama kita, malam ini kita semakin dikuatkan dengan sharing dari Ibu Ratna. Sharing iman dari Ibu Ratna, mungkin saat ini saya persilakan Ibu Ratna. Shalom, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa ketemu walaupun secara online ya dengan teman-teman semuanya. Saya sungguh bersyukur masih bisa ikut persekutuan doa walaupun online ya, dengan suasana seperti sekarang gitu ya. Sungguh menjadi peneguhan bagi saya. Kalau lihat dari tema malam hari ini, Marta dan Maria, saya merasa bahwa kita semua nih, terutama para wanita pekerja gitu ya, kayaknya harus punya dua-duanya gitu ya. Punya jiwa kadang-kadang seperti Marta, tapi kadang-kadang seperti Maria gitu ya. Hanya kadang-kadang nggak bisa juga terlalu banyak Marianya, tapi Martanya juga harus ada. Saya mulai karir saya itu boleh dibilang lebih dari 25 tahun yang lalu. Minggu lalu saya memberikan session coaching kepada anak-anak OMK. Bagaimana membuat CV yang baik zaman now gitu ya. Waktu mempersiapkan materi seperti itu, ya zaman sekarang ini banyak susah sekali kan mencari pekerjaan, jadi membuat CV juga harus ada tekniknya juga gitu ya. Saya kayak flashback gitu ya. Tuhan ngingetin saya gitu ya. Dulu kamu bikin CV seperti apa ya? Dan menariknya saya 25 tahun bekerja di perusahaan sebesar ya 10 tahun pertama mungkin di Accenture Indonesia gitu ya, another global consulting, dan terakhir ini 8 tahun di PwC Indonesia dan di beberapa konsultan lainnya. Terus terang dalam setiap pekerjaan saya tidak pernah kirim CV. Menarik ya. Tidak pernah kirim CV, terus ngajarin orang bikin CV gitu kan. Tapi di situ saya melihat bagaimana Tuhan berkarya. Pada saat saya mendapat pekerjaan sebagai konsultan itu justru Tuhan membukakan satu ladang yang buat saya ladang yang agak menakutkan gitu ya. Seperti apa sih dunia consulting gitu ya. Tapi akhirnya toh bisa bertahan juga. Sampai akhirnya dari waktu ke waktu saya membangun karir saya dan saya jatuh seperti Marta ya. Saya sibuk dengan segala pekerjaan saya sibuk dan senang banget dengan pekerjaan saya. I am married to my job gitu ya. Tapi sekali lagi Tuhan menegur saya juga lewat firman-Nya. Kadang kita sering lupa bahwa di antara kesibukan saya, Tuhan itu hadir.
Tapi kita baru ingat Tuhan kalau ada masalah. Bahkan seperti Marta malam hari ini masih menyalahkan Tuhan gitu ya. Kenapa Tuhan nggak menegur Maria gitu ya untuk membantu dia? Dia lupa bahwa Tuhan itu justru hadir di rumah dia untuk memberikan sesuatu yang penting gitu ya. Sama halnya dengan saya saat itu juga sempat melupakan bahwa saya mendapat pekerjaan itu karena Tuhan hadir dalam hidup saya. Sehingga saya kehilangan damai sejahtera. Ya, disitulah saya mengambil satu momen titik balik dalam hidup saya harus mengambil sabbatical leave. Dan saya berdiam diri seperti Maria, duduk diam di kaki Tuhan, itu sekitar 3 tahun. Saya ikut pelayanan kemana-mana, bahkan sempat ikut Mami Esther juga ke Manado waktu itu. Dan disitulah saya melihat bagaimana Tuhan berkarya dan membuka jalan saya untuk kembali lagi ke dunia profesi. Sampai saya bergabung di perusahaan yang konsultan, beauty consultant, dan di-acquire oleh PwC. Dan itulah kenapa saya berakhir di PwC. Dan saya seharusnya sudah pensiun 3 tahun yang lalu. Ya, tetapi karena masih bisa diperpanjang PKWT, jadi saya masih dikontrak sebagai direktur di PwC Consulting. Sampai saat beberapa waktu lalu, mungkin beberapa bulan lalu, sebelum kontrak saya habis, saya baru sadar bahwa saya tidak bisa diperpanjang lagi. Ya, jadi aturannya ya beberapa teman bilang harusnya bisa, tapi ternyata ya kita tahulah kita kan harus comply dengan aturannya, ternyata tidak bisa diperpanjang. Jadi saya berdiam lagi seperti Maria gitu ya, dan Tuhan ingatkan saya tentang 2 Timotius 4 ayat 7. Di mana Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus banyak sekali memiliki murid-murid anak-anak rohani di mana-mana di setiap kota, gitu ya. Dan dia tahu kapan saatnya dia harus retire. Sama seperti kita, setiap profesi, setiap pengusaha akan ada masanya. Akan ada masanya bahwa kita akan sampai di garis akhir. Dan kita bisa berkata bahwa suatu hari nanti kita sampai di garis finish dengan telah mempersiapkan leader-leader baru, pengganti-pengganti kita. Yang pemuji harus menyiapkan pemuji-pemujinya. Yang pewarta harus mendampingi para pewarta-pewarta muda. Ya, demikian juga kemarin saya dapat berita, senang sekali tim saya ada yang dipromot jadi senior manager, jadi manager, jadi senior associate. Itu satu kebanggaan tersendiri ya bagi seorang leader di mana timnya itu dipromot gitu ya. Berarti apa yang kita berikan kepada dia itu benar-benar ada gunanya. Demikian juga kita. Maka saat saya dalam posisi galau gitu ya, justru yang meneguhkan saya adalah di PCS 1. Saya tetap ikut, walaupun saya nggak tahu habis ini saya mesti ngapain gitu ya. Tapi disitulah Tuhan meneguhkan saya, tetaplah tekun dan setia. Sama seperti Rasul Paulus, tekun dan setia sampai garis akhir. Dan saat itu Timotius itu sama seumur dengan cucunya lah ya, sangat masih muda. Demikian juga kita nggak pernah bisa pensiun di dalam Tuhan, tetapi dalam profesi, dalam pekerjaan, kita juga harus tahu saatnya kita harus undur diri dan menyiapkan leader-leader berikutnya. Dan saya percaya minggu-minggu kemarin kalau nggak salah, tanpa saya sadar ternyata Tuhan sudah menyiapkan ada satu grup yang isinya kurang lebih sekitar 90 anak muda Katolik, dan di mana saya diminta untuk menjadi coach mereka. Satu hal saya ingin teman-teman juga melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Usia is just numbers gitu ya katanya ya. Tinggal bagaimana kita mengisinya dari hari ke hari. Jadi setiap waktu itu sangat berharga bagi Tuhan. Kadang
Jangan sampai kita kejeblos seperti Marta, sibuk dengan hal-hal duniawi, kita lupa bahwa ada yang lebih penting, duduk diam di kaki Tuhan. Semoga dimanapun posisi Anda dalam tahapan kehidupan sebagai profesional, ya, kita tidak pernah tinggal duduk diam di kaki Tuhan, tapi juga melihat sekitar kita, apa yang kita bisa lakukan. Kalau kita bisa mendampingi, membantu orang lain dengan segala kemampuan kita, be it gitu ya, karena kita nggak tahu kapan waktu Tuhan itu datang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ibu Ratna untuk sharingnya. Kita belajar untuk tetap setia ya, seperti Rasul Paulus. Ya, sekarang saya kembalikan ke Bu Esther Kandau yang akan mem-sharingkan firman Tuhan. Saya persilakan Bu Esther. Shalom, saya sungguh berbahagia. Boleh berada di tengah-tengah saudara saya. Saya lihat ada besan saya, Maria Elizabeth, keren lagi hari ini. Waduh, pakai kuncir begitu keren. Kemudian Ratna anakku, dia paling pintar, dia paling cakep, dia paling menjadi di dalam pelayanan dia teladan, luar biasa. Dan bagi semua, Tutut, terima kasih sudah menghubungi saya. Nah, pada hari ini kita harus pilih. Kan katanya itunya Marta atau Maria. Tapi mari kita bahas sama-sama. Dua karakter ketika di dalam Kristus mereka diubah. Nah, sama-sama kita buka dari Injil Lukas 10 mulai dari ayat 38. Kita lihat di dalam ini Yesus dan murid-muridnya di dalam perjalanan tiba ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Indah sekali kalimat ini. Marta ini menerima Yesus di dalam rumahnya. Tidak semua orang menerima, tapi Marta ini luar biasa. Dia terima Yesus di rumahnya. Dan selanjutnya dikatakan, perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Jadi ada Marta, ada Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mari kita lihat sikap daripada Maria. Dia pilih yang terbaik memang. Pasti dia sudah selesaikan tugas yang diembankan kepada dia. Karena adik itu apa yang kakak katakan dia harus lakukan. Nggak mungkin tanpa dia menolong baru dia duduk. Wah, bisa dimarahin habis itu begitu. Jadi dia itu setelah selesai dia melakukan tugasnya, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Bukan untuk pedikur. Tapi dia duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata demikian, dia mau belajar. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mau belajar dari apa yang Tuhan katakan. Alkitab ini bukan hanya kitab informasi, tapi Alkitab ini dia bisa transformasi kita. Firman Tuhan bisa transformasi kita. Semua kita tak terkecuali perlu ditransformasi. Pertama kita dengar informasi dulu, kemudian kita ditransformasi. Pandainya si Maria, dia cari informasi di bawah kaki Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Tidak salah loh. Karena yang Marta melayani bukan manusia lain, tapi dia melayani Yesus. Dan kitab suci berkata dia sibuk sekali. Nah, sekarang kita lihat ada dua bahaya. Ada dua kekurangan bisa terjadi. Maria ini, dia duduk di bawah kaki Tuhan, di mana dia dipuji oleh Tuhan. Dan karena bagus,
dia mendengarkan terus informasi, dia mau timbas sebanyak-banyaknya. Tetapi ada orang yang begitu sibuk dengan rohaninya, sibuk sekali dengan firman Tuhan, sehingga dia lalai untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Dia lupa, karena dia begitu dipenuhi dengan rohani. Jadi ada kurangnya, ada bahayanya. Berapa banyak kita lihat orang sibuk sekali dengan firman Tuhan, sibuk sekali dengan masuk di dalam kerohanian, tapi kok heran ya, gak terlalu peduli dengan kebutuhan orang lain, tidak terlalu peduli dengan orang lain juga perlu ditolong, karena dia sibuk sedang mencari kekuatan, sedang mencari firman Tuhan, sedang mencari informasi sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Jadi ada bahayanya. Tapi Marta di sini, dia sibuk lain. Dia sibuk sekali melayani. Segitu sibuknya, sampai dia merasa, si Maria ini kok enak aja ya. Dia dari tadi duduk di bawah kaki Tuhan, nggak tolong-tolong saya. Apa dia nggak lihat ini saya sibuk? Jadi awalnya dia sibuk dengan Tuhan. Lama-lama dia mengasihani diri sendiri. Lama-lama dia lihat kok cuma saya yang melayani. Jadi dua-dua ada bahayanya. Di sini dia katakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Itu kata suruh, itu kata bos. Karena kalau dia sesama hamba atau merasa satu level, nggak bakal suruh. Ingat orang kaya ketika dia mati, kemudian yang Lazarus, yang borokan, duduk di pangkuan Abraham, dia berkata, suruhlah dia. Karena udah biasa dia suruh-suruh. Ini juga Marta sama. Katanya suruh dia. Tapi puji Tuhan, Maria nggak tersinggung. Karena Maria sedang sibuk dengan perkataan Tuhan, sibuk menimba, sibuk charge untuk rohaninya. Dia sibuk. Nah, firman Tuhan berkata di sini, suruhlah dia membantu aku. Jadi Marta jatuh di dalam pelayanan tapi bersungut-sungut. Ada orang kan begitu, gue lagi. Emang gak ada orang lain? Kenapa mesti saya melulu? Suruh saya ingat, gue lagi. Suruh bawa firman, gue lagi. Itu sibuk dalam pelayanan, tapi bersungut-sungut. Saudara tahu apa yang terjadi dengan orang yang bersungut-sungut? Kalau kita lihat di dalam kitab firman Tuhan, dalam kitab Bilangan, bangsa Israel itu bersungut-sungut terus. Apa yang dilakukan Musa? Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan lepaskan ular tedung, digigit semua yang bersungut-sungut. Sampai Musa harus berdoa. Karena kalau Musa tidak berdoa, mati semua mereka. Nah, kalau Tuhan lepaskan ular tedung pada malam hari ini, berapa banyak orang yang kena gigit. Biarlah kita semua belajar untuk tidak bersungut-sungut. Baik di dalam rohani maupun di dalam pelayanan fisik, kita belajar untuk bersyukur, berterima kasih. Tuhan itu baik pada kita. Bayangkan masa seperti ini, pandemi COVID ini, saudara dan saya sehat. Kita itu dikuatkan Tuhan. Kita itu dipelihara Tuhan. Berapa banyak orang yang pada saat ini tidak punya pekerjaan. Berapa banyak orang pada saat ini hamba-hamba Tuhan juga yang biasa melayani
giat, tapi nggak ada. Ada seorang yang berkata, kok aku nggak ada order? Kasihan banget kalau nggak ada order. Karena berarti nggak ada pemasukan kan untuk dia. Memang pelayanan itu bukan tempat kita cari uang. Tapi firman Tuhan berkata, mereka yang memberitakan Injil, mereka hidup dari pemberitaan Injil. Kasihan banget kalau dia sama sekali tidak ada apa-apa. Kalau yang bisnismen sih, atau yang punya pekerjaan bagus, dia nggak melayani juga nggak apa-apa. Uang ada, deposit ada, tetap ada. Tapi yang benar-benar minim, yang benar-benar tidak ada. Kasihan. Tapi Tuhan perhatikan. Tuhan tidak biarkan. Ujian-ujian kita semua ini peroleh. Baik yang di bisnis mereka ada ujian. Di dalam rumah tangga ada ujian. Di dalam rohani juga ada ujian. Nah, kita lihat. Maria ini pintar banget. Dia cari informasi karena satu waktu dia perlu penghiburan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 11. Injil Yohanes 11. Ayat 32. Dikatakan di sini, setiba Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kaki Tuhan. Kakinya. Dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia perlu penghiburan. Dia tidak peluk Yesus. Dia tidak hak Yesus. Tapi Alkitab berkata, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Baik di dalam Injil Lukas, dia ada di bawah kaki Tuhan. Di Injil Yohanes, ketika dia sedih banget. Dia kehilangan saudaranya. Dia sungguh merasa sangat amat pedih. Dia kembali datang di bawah kaki Tuhan. Dia perlu dihibur. Dia perlu dapat kekuatan. Dan dia utarakan, seandainya engkau ada di sini, dia tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghullah hatinya. Perhatikan, kalau Tuhan masyghul hatinya, pasti dan pasti terjadi mujizat. Kita semua perlu mujizat. Maria perlu mujizat. Kemudian dikatakan di sini, ia sangat terharu dan berkata, di mana dia dibaringkan? Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi kepada orang-orang di antara berkata, ia yang memelekkan mata orang buta dan tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyghullah hati Yesus. Dia pergi ke kubur itu. Mari kita perhatikan firman Tuhan di sini. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, Tuhan Yesus begitu masyghul, begitu ibah, begitu perhatian kepada Maria ini, dan dia berkata, angkatlah batu itu. Marta, saudaranya orang meninggal itu, berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari. Tapi kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, Yesus itu pada ayat 34, dia bilang, Maria berkata, Tuhan, marilah dia, marilah lihat di mana dia dibaringkan. Jawab mereka, marilah Tuhan, lihat di mana. Karena Tuhan tanya, di mana dia dibaringkan. Jadi masalah kita
kita bawa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan dapat menyelesaikan setiap masalah kita. Maka kitab suci berkata di sini, maka menangislah Yesus. Tolong perhatikan kata-kata ini. Ini ayat yang pendek, sangat amat pendek. Maka menangislah Yesus. Kenapa Yesus menangis? Apakah dia menangis karena Lazarus mati? Bukan. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan bangkitkan. Ya kan? Tuhan Yesus tahu dong, sebentar lagi dia akan bangkitkan. Jadi dia tidak menangis karena Lazarus mati. Tapi yang dia tangisi adalah orang-orang yang dididiknya, orang-orang yang dilatihnya. Pada saat kesulitan datang, hilang iman. Jadi yang dia tangisi adalah di mana iman yang telah diberikan kepada mereka, yang mereka pelajari, yang mereka belajar dari dia, hilang iman. Bukankah di antara kita juga kalau kesulitan datang, kita ragu, bisakah dia menolong aku? Bisakah dia sembuhkan saya? Bisakah dia tolong saya dalam keadaan seperti saat ini, keuangan menipis? Bisakah dia menolong saya? Jadi yang Tuhan tangisi bukan Lazarus. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan bangkitkan Lazarus. Tapi yang dia tangisi adalah iman kita yang begitu tipis. Pada saat kesulitan datang, kita goncang. Biarlah kita belajar dari firman Tuhan ini. Seperti Maria. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Biarlah kita sekalian. Dan ketika dia tersungkur, pasti dia ingat. Beberapa waktu yang lalu, aku berada di kaki yang sama untuk belajar firman Tuhan dari Yesus. Kemudian Tuhan, kita kembali ke Injil Lukas. Yang satu kan bersungut-sungut, ngomel aja kerjaannya. Dia sih rajin bikin martabak, bikin fuyung hai, bikin capcay, bikin ayam woku barangkali. Dia bikin semuanya, si Marta. Tapi mulutnya nggak berhenti, marah-marah. Gue lagi. Itu ngapain itu? Itu gue ngapain? Kemudian Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Orang kalau khawatir bukan karena satu perkara aja loh. Dia beranak tuh perkara. Nanti dia ingat ini, tiba-tiba udah beranak. Ini ada lagi, ini juga belum selesai. Jadi tadinya satu perkara, ini jadi banyak perkara. Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Periksa di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersungut-sungut. Kita tidak terima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Maka kita menyusahkan diri kita dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu firman Tuhan. Kalau dia bertumbuh di dalam hati kita, iman kalau dia bertumbuh di dalam hati kita, sekalipun menggoncangkan, kita tidak akan kehilangan arah, karena firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perlu kita firman. Firman itu hidup dan menghidupkan kita. Jadi dikatakan Maria telah memilih yang terbaik. Selain dia pilih untuk mencari instruksi, dia juga memilih ada saat susahnya dia perlu penghiburan dari Tuhan. Dan karena dia belajar dari firman Tuhan, maka penghiburan dia peroleh dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita lihat di dalam Injil Yohanes
12 ayat 3. Injil Yohanes 12 ayat 2 dan 3. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus yang dibangkitkan makan bersama dengan Yesus. Ini pengucapan syukur yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Waduh, Marta sekarang masak, tapi nggak ada sungut-sungut lagi. Nggak bilang bukan gue lagi. Enggak. Dia nggak bilang, Maria kok nggak buat apa-apa. Dia sudah belajar dari pelayanan, dia belajar dari pengalaman, dia belajar dari teguran Tuhan. Yang Tuhan berkata bahwa kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kata-kata itu masuk di telinga dan masuk di hatinya Marta. Jadi ketika dia harus masak banyak sebagai tanda pengucapan syukur untuk Lazarus, di mana Yesus diundang, nggak ada tuh di sini sungut-sungut dia, tapi dia melayani, kata firman Tuhan. Dan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal adanya. Ada kan orang katanya sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik. Tapi kalau pas mati coba lihat. Di peti semua orang mesti kasih minyak wangi. Minyak wangi bukan angel, tapi 4711. Itu paling murah tahu. Tapi ketika Maria dia mendapat kesempatan untuk membuktikan dia bersyukur, untuk membuktikan dia berterima kasih, apa yang dilakukan? Minyak narwastu yang mahal, kata firman Tuhan di sini, dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Sampai hari ini kita bisa cium betapa harumnya pelayanan daripada Maria. Betapa bau sedapnya pelayanan daripada Maria. Jadi dia mempersiapkan diri untuk 3 hal. Pada saat dia instruksi pertama, pada saat dia menerima instruksi, pada saat dia sedih, dia cari penghiburan di bawah kaki Tuhan. Dan pada saat Tuhan datang lagi di rumah untuk mengucap syukur, apa yang ada padanya? Minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya, dia tuang. Tuang kemana? Bukan ke badan, ke kaki. Kaki kan paling kotor. Tapi dia tuang ke kaki. Sesudah itu serbetnya, lapnya, dia pakai rambut. Rambut itu untuk perempuan, itu mahkota. Makanya kan kalau orang Israel, orang Timur Tengah, itu rambutnya panjang-panjang. Nggak skop kayak kita begini. Kita kan mau praktis, makanya pendek. Tapi sesungguhnya seorang perempuan, kalau rambutnya panjang, itu indah sekali. Karena rambut adalah mahkota daripada perempuan. Apa yang dia buat dengan mahkota itu? Dia letakkan di bawah kaki Tuhan. Dia menyekanya. Dia lap kakinya dengan rambutnya. Betapa indah. Bahwa mahkota yang paling dia banggakan, dia taruh di bawah kaki Tuhan. Biarlah kita sekalian, yang kita banggakan, kita taruh di bawah kaki Tuhan. Jadi kita lihat Maria ada banyak kelebihan, tapi bisa juga kalau dia hanya memperhatikan rohani, bisa-bisa dia tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Tapi untung Maria peduli. Marta bersungut-sungut, marah-marah. Akhirnya dia melayani diri sendiri, bukan melayani Tuhan lagi. Tapi ketika dia belajar dari Tuhan, Marta, Marta, engkau khawatir
dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalimat ini tancap di dalam hatinya, tancap di dalam pikirannya. Sehingga kedua kali ketika Yesus masuk di rumah untuk mengucap syukur karena Lazarus telah dibangkitkan, mereka bikin pengucapan syukur. Maria buat, masak, melayani, tak ada sungut-sungut lagi. Marta sudah tidak ada sungut-sungut lagi. Maria memberi yang terbaik, minyak narwastu yang murni mahalnya. Dia tuang di kaki Tuhan. Biarlah kita kalau melayani Tuhan, jangan bawa kalkulator, untung rugi. Tapi kita bawa hati kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, karena siapa yang menerima hamba Tuhan, dia menerima Tuhan. Dia mengerti, semua kita mengerti. Biarlah saudara-saudara, kita sekalian belajar baik dari Maria maupun dari Marta. Dua-dua punya kelebihan, dua-dua punya kekurangan. Tetapi yang dipuji adalah diambil yang terbaik. Dan biarlah kita sekalian tinggal dalam yang terbaik itu. Jangan sampai kita kepleset, terlalu rohani, sehingga tidak lagi perhatikan kebutuhan orang lain. Orang ketok-ketok di jendela mobil, kasihan Bu, kasihan. Kita sibuk kipas. Biarlah kita sekalian mempunyai hati. Saudara belajar, saya juga sedang belajar untuk sungguh-sungguh melayani, untuk sungguh-sungguh bersyukur, untuk sungguh-sungguh terima kasih kepada Tuhan. Dan saya juga belajar, jangan sampai saya khawatir dan menyusahkan diri saya dengan banyak perkara. Biar perikop ini tentang Maria dan Marta, kita belajar, semua kita belajar, dan kita tahu kita mau melayani. Dan kalau kita melayani, dia tuang itu minyak narwastu, seluruh ruangan bau harum. Biar kehidupan saudara dan saya di dalam pelayanan ini harum. Karena yang kita layani adalah Yesus. Dan kita layani dengan hati penuh pengucapan syukur. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya kita semua belajar. Dari hari ke hari kita makin indah di dalam Tuhan. Kita semua kan gak muda lagi. Tapi kalau aku lihat si Elizabeth itu cantiknya. Kalau aku lihat Ratna, dia tuh ya kalau ketawa ya, giginya bagus, mulutnya bagus, keren deh pokoknya. Aku suka banget kalau lihat foto dia nggak tahu ada apa di giginya, pokoknya bagus deh. Mulutnya bagus. Tapi kenapa? Karena hatinya bagus. Dan Leonie, lihat, cantik-cantik semua. Biarlah semua orang melihat kita dan mereka berkata, harum. Seluruh ruang harum. Karena dia melayani dengan hati, bau minyak semerbak di seluruh ruangan itu. Biar setiap apa yang kita buat semerbak harum baunya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh masuk dalam pelayanan. Tidak bersungut-sungut lagi. Tidak marah-marah lagi. Tidak pakai kalkulator lagi. Tapi segenap hati kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada host. Puji Tuhan, terima kasih Bu Esther untuk firman-Nya yang boleh menguatkan setiap kita. Kita percaya bahwa setiap kita mau belajar untuk melayani. Belajar untuk mencintai Tuhan dan supaya menjadi
harum dan wangi seperti firman Tuhan tadi Bu Esther sampaikan buat kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Kalau Tuhan boleh meneguhkan kita dengan kebenaran firman Tuhan, pada malam ini juga kita akan memberikan persembahan dari hati kita yang terdalam dan kita memberikan dengan sepenuh hati. Kita boleh tundukkan kepala di hadapan Tuhan sekali lagi. Bapa yang penuh kasih dan penuh kemurahan, bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Kembali Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami setia di dalam Engkau, untuk kami boleh melayani dengan segenap hati kami. Engkau tahu kedalaman hati setiap kami. Kami percaya Tuhan, lewat firman ini, mengubah hidup kami, mengubah di dalam pelayanan kami, agar hidup kami semakin berkenan kepadamu. Berkati juga anak-Mu yang Kau kasih, hamba-Mu yang setia Bu Esther Kandau. Biarlah Tuhan Kau senantiasa berikan kesehatan, limpahkan kasih anugerah di dalam kehidupan anak-Mu ini, dan berkati seluruh kehidupannya dan seluruh kesehatannya ada di dalam tangan-Mu. Pelayanannya Tuhan boleh semakin perluas. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini, dan kami memberi persembahan yang terbaik kepadamu. Engkau menerimanya dari hati kami yang terdalam, kami beri dengan sukacita. Inilah persembahan kami dan kami mau belajar Tuhan, seperti wanita yang selalu mengurapi-Mu, yang boleh duduk diam dan setia kepadamu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ada pengumuman? Saya kembalikan ke Sistitut. Baik, terima kasih Sus Lili. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ibu Esther, terima kasih banyak atas pelayanannya. Firman-Nya sungguh menguatkan kami, mengingatkan saya jadinya. Jangan bersungut-sungut dalam pelayanan. Jadi bersukacita terus seperti Maria mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Ibu Esther. Mbak Ratna juga terima kasih, firman-Nya menguatkan, mengingatkan saya yang sebentar lagi juga akan mengikuti jejak Mbak Ratna, pensiun. Tapi membawa sukacita, karena itu memang sudah harus dijalani.
Juga terima kasih kepada Bro Dion yang IT-nya Perduki Chapter Selatan 1. Luar biasa pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih juga Sis Juanita, Sis Lili, dan Bro Walter yang selalu setia melayani. Kiranya Tuhan memberkati Sis dan Bro sekalian beserta keluarga. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir di PCS 1 pada malam hari ini. Dan ada pengumuman untuk yang akan datang, kita bertemu lagi di hari Selasa jam yang sama, jam 19. Pewarta adalah Ibu Leni dan sharing iman atau kesaksian akan dibawakan oleh Susila Wasti, Susi. Dia itu siapa? Wah, luar biasa. Kegiatannya, prestasinya, dan juga kegiatan pelayanannya itu juga luar biasa. Mari kita dengarkan Selasa depan. Dan ada juga pengumuman dari retret pengusaha. Akan diadakan retret pengusaha pada tanggal 5 November 2020. Siapa saja yang membawakan? Beliau adalah Romo Antonius Haryanto. Beliau adalah Eksekutif Sekretari Youth Commission KWI. Terus juga siapa? Ada lagi Bro Sibarani Sofyan. Beliau adalah pemenang desain ibu kota. Juga ada lagi Tracy Tardia. Tracy ini adalah pemenang dari Alibaba Get Global Challenge 2020. Nah, kalau kita ingin mendengarkan bagaimana sharing mereka dan ingin berjumpa dalam satu komunitas pengusaha dalam retret pengusaha ini, mari kita mendaftar. Pendaftarannya ada di flyer, boleh nanti minta di kami akan kirimkan. Juga Bapak Ibu silakan kalau untuk kita mengucapkan syukur, kita mendapatkan berkat, ingin berbagi dengan PCS 1, silakan ditransfer ke rekening BCA 501-578-7705 atas nama Agustinus Indrianto. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Sis Lili. Terima kasih Sis Titut untuk pengumumannya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Mari saat ini kita mau menutup persekutuan ini. Nanti setelah lagu penutup jangan keluar dulu dari Zoom karena kita akan foto bersama. Mari saat ini kembali kita datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk apa yang sudah kita dapatkan pada malam ini. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Karena Engkau Tuhan Yesus yang selalu hadir bagi setiap kami. Terlebih malam ini kami merasakan kehadiran-Mu. Pada saat kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu juga Tuhan, Kau meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak hanya mendengar firman-Mu tapi kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami persembahkan seluruh keberadaan kami, tubuh jiwa roh kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan Yesus untuk malam ini, biarlah Engkau memberkati persekutuan doa Perduki ini Tuhan, kami percaya semakin hari Tuhan semakin perluas, agar nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa boleh senantiasa bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Kalau setiap kami Tuhan boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, pakai kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk malam ini dan kami percaya berkat-Mu selalu melimpah di dalam hidup kami dan kasih damai sejahtera-Mu tinggal bagi setiap kami. Sekali lagi Bapa, kami persembahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Karena ini bulan Rosario, kita sama-sama pada malam ini menutup persekutuan ini, kita akan memberikan salam kita dan menyapa Bunda kita tercinta, Bunda Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk Bu Esther Kandau, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.